好，大家今天都在哪儿呢？teman-teman sore ini pada di mana? 还是老样子，对吧？还是 itu masih ya, masih seperti biasa, 老样子. Kita pernah belajar kosakata ini ya. 老样子是什么意思？seperti biasa. Jadi 有可能大家有的在公司，有的在家里，或者有的在路上，对吧？Jadi mungkin ada yang di kantor, ada yang di rumah, atau mungkin ada yang di jalan ya. Oke ya, ada Ibu Katarina 说在路上，di jalan。把弟弟在老样子还是在公司？好，OK，谢谢大家的反应。那今天中午呢，大家吃了些什么？要跟我分享吗？Apa siang ini teman-teman pada makan apa? Mungkin mau berbagi dengan saya. Sambil saya lihat juga ya pertanyaan dari teman-teman di hari Jumat dan juga hari Minggu. 好，稍等，我看一下啊，sambil saya share juga biasa papan untuk saya tulis. 好，所以“老样子”这个词，大家可以在普通的绘画中用上啊。老样子ya, kita sudah pernah belajar. Teman-teman boleh pakai juga ya, seperti biasa gitu ya. Kayak tadi Pak Didi udah pakai juga, dia bilang, oh saya seperti biasa di kantor, 老样子。也可以用在说，我问大家都过得怎么样啊？大家也可以回答，teman-teman juga boleh menjawab. 老师还是老样子, masih seperti biasa ya. Jadi dia konteksnya benar-benar umum, bisa berbagai konteks dari segi teman-teman biasa di mana ya setiap hari Rabu, terus mungkin kabarnya seperti biasa gitu ya, baik-baik saja, atau kesibukannya 老样子, seperti biasalah sesibuk hari-hari yang lainnya gitu ya. Jadi boleh dipakai untuk konteks-konteks itu. 好，那有同学跟我分享今天中午吃了些什么？巴蒂蒂一碗粥，好的，semangkok bubur ya，一碗粥，很好的，吃粥也是对我们身体不错的，因为有良于消化ya, jadi lebih cepat tercerna gitu ya. Makan bubur ya kata Pak Didi ya. Oke, terus Ibu Katarina 说吃饭，好的，吃饭。大部分中午的我们都会吃饭，对吧？rata-rata ya, 大部分 sebagian besar. Kalau siang, 中午 itu siang ya. 中午 rata-rata makannya nasi gitu ya. Oke, ada Zulkifli, Bapak Zulkifli 说下午好老师，下午好。Oke, 好，kalau gitu saya langsung ke pertanyaan ya. Ada beberapa titipan juga. 我先看一下大家问的是什么问题. Kita lihat dulu ya pertanyaan Jumat dan Minggu. Kemudian kita lanjut ke beberapa titipan teman-teman ya. Oke, 我先开始，再mulai dulu ya. Oke, 等一下，刚才班长给我记了什么？等一下，大家要跟我分享什么也可以写在评论区。Teman-teman kalau mau berbagi apa, pakai kalimat bahasa Mandarin silakan ditulis. Nanti selesai saya jawab-jawab, mungkin kita bisa balik lagi ke chat ya, gak apa-apa. 我是希望大家都给我写句子 ya. Saya berharap teman-teman bisa berbagi dengan saya itu kalimat ya. Jadi bisa membantu banget ketika teman-teman mau biar bisa ngomong ya. Jadi itu sebenarnya cikal bakal kalau saya bilang ya. Saya juga mikir pertama kali kok saya bisa ya berani ngomong pada rumah itu. Saya juga nggak ada lingkungan teman-teman. Rumah itu bahasa Hokkien. 我爸爸妈妈也不太会，爸爸妈妈juga nggak terlalu bisa. Jadi memang asal mulanya, saya pikir lama gitu ya, banyak yang bertanya-tanya. Saya pikir lama asal mulanya ya saya bikin kalimat terus telepon guru saya gitu ya. Jadi dari situlah jantungnya berdenyut
kencang gitu ya, pokoknya jantungnya dak-dikduk. Tapi selesai telepon itu dulu masih pakai telepon ya, nggak ada handphone ya zaman itu ya. Jadi selesai telepon, padahal ngomongnya paling nggak sampai 5 menit ya. Terus saya masih lihat kalimat yang saya bikin di kertas, telepon gurunya karena mau izin ceritanya. Jadi gurunya bilang, kalau mau izin sama saya, tolong pakai bahasa Mandarin gitu ya. Jadi kebayangkan kita mau izin terus udah nggak pernah ngomong gitu ya. Selama ini kan belajar-belajar dong. Ya sudah, tapi lewatin itu kita jadi ya sudah udah lewatin gitu ya. Jadi memang ketakutan itu perlu dihadapi. So banyak yang belajar kok masih nggak bisa ya zona itu bikin kamu tuh nggak perlu takut. Aduh salah atau belum benar grammarnya. Oke, pertanyaan dari Panjang ternyata saya lihat sudah bisa jawab itu. Ya banyak omong ya. Ini dari waktunya bisa buat pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab ya. Oke, terus saya lu oke lebih ke apa namanya yang kemarin kita bilang gejala ya. Kita bahas tentang cengcuang COVID gitu ya karena sekarang kita bersahabat lah ya dengan COVID ya. Terus kita bahas juga haikuan custom. Berarti ini semua sudah saya jawab ya untuk pertanyaan hari Minggu. Nah, apa? Saya balik lagi berarti untuk jawaban materi di kelas sudah selesai semua ya karena udah kejawab jadi saya nggak ulang ya supaya teman-teman yang ikut di kelas juga nggak merasa ini kan kemarin sudah bahas ya jadi nggak sia-sia. Oke, saya lanjut ke tadi ada titipan pertanyaan dari Ibu Desya, saya scroll dulu ya katanya mau dijelasin di kelas juga boleh. Ibu Eliana, Ibu hadir sore ini. Ya tadi Ibu sapa saya Hao. Mungkin saya revisi ya Ibu ya, nggak apa-apa, saya sudah happy Ibu sapa saya dengan bahasa Mandarin. Itu artinya usaha ya, seperti saya nyambung lagi ke tadi, pokoknya bagi teman-teman yang sudah pernah belajar, terus sudah ikut new normal juga 2 tahun ya, kita sudah genap 2 tahun ya, nggak berasa, coba perbanyak di kalimat. Dan kalimatnya bukan yang maksudnya, apa ya, kopas gitu ya, teman-teman bikin kalimat sendiri, latih terus. Nah, ketika itu lancar, saya rasa ngomong nggak akan jadi masalah, percaya sama saya ya. Jadi kita nggak bisa fokus, maksudnya, oh saya nggak ada teman ngobrol. Kalau fokus itu nggak bakal selesai masalahnya gitu ya. Nah, Ibu Eliana tadi sapa saya Hao. Sedikit saya revisi, kalau tadi siang ya, jam 1 Ibu WA saya 1.30, Ibu boleh bilang Hao ya, siang hari. Tadi persis saya ada tanya teman-teman, siang hari itu makan apa gitu ya. Nah, kalau Ibu mau sapa yang selamat siang, pas banget itu antara jam 12 sampai sebelum jam 2 ya. Ini kita bilang belajar, jadi waktunya itu ada potongannya. Kalaupun teman-teman lupa, ini pakai siang apa sore ya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kosakatanya benar dulu ya. Ya, jadi nggak jangan banyak tekanan juga. 好. Nah, kalau bagi yang misalnya lupa, saya mau kasih perumpamaan selamat siang ya. U ini adalah satuan waktu yang dipakai orang China zaman dulu ketika belum ada jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Nah, mereka pakai U. U ini adalah satuan waktu. Teman-teman ingatnya gitu. Nah, begitu kita ingat satuan waktu, berarti gini, kalau pagi kita ada kosakata shang. Shang itu berarti matahari naik gitu ya. Maksudnya ingatnya gitu ya, cara gampangnya supaya nggak ketukar-tukar lagi gitu. Nah, Shang, kita sekalian hafalin kosakata, oh Shang matahari naik gitu ya. Shang Wu Hao. Shang Wu itu adalah pagi hari gitu ya. Kalau Hao ini berarti good ya, kayak bahasa Inggris apa namanya? Good morning, good afternoon dan sebagainya. Nah, kalau misalnya cuma Shang Wu sekalian ya saya reviewin, Shang Wu itu adalah keterangan waktu pagi hari. Nah, kalau kita mau sapa orang tinggal tambahin Shang Wu Hao seperti itu ya. Nah, terus kalau misalnya
Cung itu tengah. Cung ini kosakata yang cung ini artinya tengah ya. Teman-teman catat, mungkin saya nggak tulis semua. Cung tengah berarti matahari di tengah-tengah. Jadi mungkin lewat begini teman-teman review lagi jadi keingat nanti kalau mau sapa saya juga, oh ingat deh tipsnya gitu ya. Karena belajar tuh perlu ada tips jadi supaya gampang ingat. Kalau kita cuma dihafalin kadang-kadang bisa lupa. Itu wajar banget. Saya juga sama ya, bukan saya selalu bisa hafal. Saya pakai cara-cara seperti ini yang saya share ke teman-teman. Shangwu pagi. Oke, kalau gitu Zhongwu saya udah tahu Zhong tengah gitu ya. Kayak Zhongguo, Zhongguo itu negara di tengah-tengah kalau teman-teman lihat di peta gitu ya. Zhong. Jadi oh saya tahu Zhong tengah. Matahari pas di tengah-tengah dari satuan waktu itu. Nah, itu siang hari gitu ya. Terus lanjut, matahari terbenam. Nah, kita ada kosakata xia. Xia itu artinya turun ya atau ke bawah. Xiao berarti siang hari. Nah, persis, sore hari. Persis kayak tadi teman-teman saya sapa teman-teman, saya bilang xiao hao. Hao itu adalah sapaan ya, selamat sore. Tapi kalau xiao artinya yang eh, ketuker-tuker gitu ya. Eh, Dia mau sapa saya tapi bilang siau, agak kurang tengah waktu. Tapi kalau mau sapa kita tambahin how ya. Kalau masih tetap lupa ya sudah ingat how itu baik. Jadi kalau sapa orang sebenarnya sesuatu yang baik ya. Kita bilang siau how gitu ya. Selamat sore. Oke, bagus ya sebenarnya. Ini buat yang basic kalau lupa pun kita mereview kembali ya. Sisi Ibu Eliana. Ibu Eliana hadir. Saya mau jawab beberapa pertanyaan beliau. Oke, Ibu mungkin belum hadir ya. Mekuasi. Kalau gitu saya jawab di sini. Ibu Elena tanya ya, mau tanya yang benar itu 没有口味 atau 没有胃口 ya. Oke, baik Ibu. Eh, ini sudah saya lanjut dulu ya. Ibu mungkin dengar dari film atau dengar orang ngomong gitu ya, atau ragu-ragu ini 没有口味 yang benar. 对不起，胃口，对不起。Yang benar itu ya sebentar ya. Nanti saya kasih contoh apa perbedaannya. 没有胃口，胃口 nanti saya tulis bahasa Mandarinnya. 胃口 ini adalah selera makan ya, selera makan. Makanya yang benar adalah 没有胃口. Way-nya teman-teman saya jabarin ya. Kalau kou mungkin sudah familiar mulut gitu ya. Way yang ini sebentar saya ganti warnanya. Wei ini adalah lambung. Kalau teman-teman mau bilang, 老师, wo wei tong. Tongnya udah pernah belajar ya di beberapa lesson berikut belakangan ini. Wei tong berarti sakit ma, lambung. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya, aduh lupa ya ada kou ada wei kou, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Nanti saya tulis lagi satu lagi. Lupa, teman-teman ingat wei. Oh, 老师 perlihatkan huruf Mandarin yang ini dan ini adalah lambung. Jadi selera makan berhubungan sama lambung gitu ya. 没有胃口 berarti tidak selera makan. Jadi yang benar ini Ibu ya, yang ini. Kalau misalnya, sorry saya nggak selera makan gitu ya. Pokoknya nggak pengen makan. Kadang-kadang kita suka begitu gitu ya. Nah, jadi kita bilangnya tidak selera makan. 没有胃口. Sampai sini dulu teman-teman. Silakan di Oh, mungkin saya tulis bareng aja ya. Nah, satu lagi yang mungkin teman-teman merasa ini ketukar-tukar, emang hanzinya juga ketukar. Bukan, hanzinya beda ya. Hanzi 不一样. Kouwei. Kou-nya sama teman-teman, tapi wei-nya beda. Ya, kouwei ini adalah cita rasa atau rasa taste makanan atau em, kayak kita bilang oh es krim ada beberapa rasa rasa
也是说 rasa gitu ya. Teman-teman paham ya? Misal 口味 itu misalnya ada rasa coklat, 巧克力的, 草莓的, strawberry gitu. Sampai di sini cukup jelas. 口味. Jadi 口味 ini cita rasa. Cita rasa makanan. Itu arti pertama. Sampai sini oke? 这个菜合你的口味吗? Sampai sini kalimatnya masuk apa? Maksudnya bisa dipahamin gitu ya. 这道菜这个菜都可以ya. Masakan ini 和 cocok gitu ya. 和你的口味吗? Cocok nggak sama selera kamu? Mungkin bahasa Indonesia kita ngomong selera, bener nggak? Nah, selera itu maksudnya rasa. Kan kayak saya lebih suka yang ke asin gitu ya. 不喜欢甜的. Nah, tapi ada lidah-lidah yang sukanya manis, bener nggak? Nah, kayak gitu. Jadi, misalnya contoh, saya pernah makan sayur asem tapi rasanya manis gitu ya, arah-arah ke Bandung, jadi saya baru paham gitu ya, beda beda tempat beda rasa. Jadi kalau sayur asam rasanya agak manis, 我不太合适 gitu ya, 我不太cocok gitu ya, nggak terlalu cocok. Nah kayak gitu, jadi ini 口味. Sampai di sini cukup jelas antara 胃口 sama 口味, karena bahasa Indonesianya mungkin ini ya sama gitu ya, hampir sama. Tapi teman-teman bisa bedain antara 胃口 sama 口味. Yang paling gampang adalah yang saya lingkari biru. Oh, 胃口 selera. Jadi selera makan gitu ya, nggak selera makan. 没有胃口. Nggak selera makan, mungkin kita sakit maunya yang bubur aja atau mau yang kuah-kuah gitu ya. Nah, tapi kalau 口味 ini cita rasa makanan, rasa taste gitu ya. Kayak kita misalnya kirim barang ke orang, kita bilang, gimana, cocok nggak? Cocok nggak seleranya? Cocok nggak seleranya, berarti kita pakai yang mana, teman-teman? Kita tanya, saya kirim makanan buat kamu. Terus beberapa hari kita tanya kan, gimana, cocok nggak? Cocok nggak seleranya? Kalau gitu pakainya 和你的口味吗? 对，很好，谢谢同学们. Berarti cukup jelas ya. Walaupun W sama-sama nada 4, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Kalau W yang di bawah, yang kita lagi bahas sekarang, sebentar ya, saya lingkari supaya teman-teman tahu yang saya maksud. Nah ini. Ini rasa makanan gitu ya. Cita rasa makanan seperti itu. Nah, dia punya arti kedua. Ya, kalau yang pertama sudah jelas, saya kasih sekalian arti kedua adalah kesukaan sama barang. Selera, mungkin teman-teman suka bilang selera gitu ya. Misalnya contoh kayak tadi lah, saya lebih cocok yang agak asin, tapi ada orang lebih cocok yang manis, benar nggak? Jadi itu tergantung selera. Nah, kesukaan, preferensi kesukaan ya. Misalnya contoh 我一般都会吃中国菜. Saya biasanya gitu ya. Yang aman itu kalau pergi-pergi saya kan pilihnya Chinese food. Maksudnya aman lah ya. Satu keluarga semua cocok ya, apalagi orang tua. Terus, 比如说我现在去了欧洲 gitu ya, saya pergi ke Eropa. Kalau ke Eropa cari Chinese food juga ada, bener nggak? Terus mungkin si tour guide-nya supaya aman dia bilang, 蔡老师你还是吃中餐吗？中餐Chinese food. Terus saya bilang, oh 不，我现在要换口味. Sampai di sini cukup jelas. Enggak, saya sekarang mau ganti kesukaan atau preferensi atau selera. 我要尝尝西餐. Saya mau cicipin masakan barat. Jadi ganti kesukaan atau preferensi. Tapi di situ bukan nggak selera makan. Sampai di sini cukup jelas teman-teman, ada dua. Saya tunggu responnya dulu ya. Karena mirip-mirip, jadi saya tunggu dulu. Seolah-olah dia kebalikan, tapi sebenarnya enggak ya. Dia memang huruf Mandarinnya juga berbeda. Oh ya, Ibu Eliana ya. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ini ya, saya lagi jelasin yang pertanyaan Ibu, 胃口 atau 口味. Ya. Sampai sini cukup jelas, saya mau ganti halaman. Kesukaan untuk makanan dan barang, boleh. Betul, betul ya. Jadi, saya mau kasih contoh berikutnya. Tadi kan saya mau ganti selera, mau cobain masakan barat gitu ya. Berarti saya mau ganti 口味.
biasanya apa namanya? Biasa makanan Chinese food. Nah, selain tadi pertanyaan makanan, apakah hal yang lain? Iya. Contoh gini, misalnya contoh saya cari pacar, biasanya cari yang tinggi, putih, ganteng gitu ya. Biasanya, terus udah gonta-ganti, pokoknya stylenya seperti itu gitu ya. Nah, terus kali ini saya ganti pacar yang kebalikannya. Contoh ya, ini biar teman-teman hafal. Ganti kebalikannya itu maksudnya gini, yang pendek, yang nggak terlalu ganteng, yang kulitnya agak gelap. Misalnya contoh ya kebalikan. Terus ketemu teman-teman saya, dia bilang, "Ni huan kou wei le ma?" Sampai di sini cukup jelas. Huan, ganti gitu ya. Ganti kesukaan atau preferensi. Di situ bukan makanan, tapi misalnya contoh pacar gitu ya. Jadi kalau teman-teman nonton film, kadang orang bilang, "Ni huan kou wei lah." Ganti selera. Ya, mungkin kita terasa ganti selera gitu ya. Maksudnya itu kowe. Jadi bisa untuk barang, bisa untuk makanan. Ya, makanya yang kedua ini saya kasih nomor 2 karena dia bisa untuk makanan, bisa untuk barang. Sampai sini cukup jelas. Huan ganti gitu ya. Saya mau next soalnya. Cuman saya butuh teman-teman paham dulu baru saya next. Kalau enggak kan bola-balik ya. Kalau sudah mungkin kalimatnya ya gitu ya. Nih, misalnya contoh ya, nih yao bu yao huan tukar. Sorry. Huan口味. Mau ganti selera nggak? Contoh, kita tahu orang ini biasanya dia suka makan Chinese food. Nah, kita kita ajak dia keluar mau makan. Kita bilang, 你要不要换一下口味? Mau nggak ganti preferensi makanan? Jadi misalnya kita mau kenalin dia makanan Jepang misalnya gitu ya. Jadi kita tanya dia, mau nggak? Huan ini ganti, tukar, tukar selera. Ya, bahasa Indonesia juga ngomong tukar selera, cuman seleranya beda sama yang atas ya. Seperti itu. Harusnya cukup jelas sih ya dengan huruf Mandarin yang berbeda juga. Sampai sini cukup jelas ya. Ya, Pak Yudi ya, saya sudah tulis kalimatnya. Betul, termasuk kesukaan tempat wisata. Semua ya. Jadi preferensi itu bisa tempat wisata, barang, terus tadi pacar gitu ya. Apa kayak syarat-syarat mau jadi pacar. Nah, itu kadang-kadang mungkin dia sudah ganti selera. Makanya saya pernah lihat film tuh dia ganti pacar, terus temannya bilang gitu ya, mungkin beda gitu ya pacar yang sekarang sama yang dulu tuh jauh beda gitu ya, berkebalikan. Jadi orang bilang, "Huan kou lah." Nah, Huan ganti ya kou selera. Selera yang maksud itu preferensi kesukaan ya. Semua kejawab ya. Dari Pak Suyosan, lambung terbuka berselera, boleh nggak diartikan? Lambung berselera, Pak. Berarti saya balik dulu ya sebentar. Berarti tinggal hilangkan mei-nya, Pak. 有口味. Sorry. 有胃口. 对不起. Saya ngomongnya kebalik. 有胃口. Ada selera makan gitu ya. 我今天很有胃口，我要吃粥，然后要吃炒饭，然后再来要吃炒面。Serem banget ya, misalnya orang habis sakit terus dia bilang, 我今天很有胃口. Saya hari ini ada selera gitu ya yang tadi ditanya Pak Suyosan. Tinggal hilangkan mei-nya Pak. Jadi berselera dan kita bilang oh kan saya 我说吃粥，然后吃炒饭，然后再要吃炒面 gitu ya. Mau makan bubur, mau makan nasi goreng, terus selanjutnya mau makan mie goreng gitu ya. Serem ya teman-teman ya kadang-kadang begitu berselera makannya banyak banget gitu ya. Kejawab ya Pak Suyosan. Kalau yang pertanyaan masih di sini, saya langsung jawab, jadi nggak bolak-balik ya. Oke, Kowe ya, tadi jawabin saya. Ibu Felicia, 老师 bedanya dengan 味道. 味道 bisa untuk tes. 味道 sinonim dengan ini. Ya, sekalian saya jawab. 味道. Sorry. Ya sudah, nggak usah ganti warna ya. Di sini, sinonim dengan ini. Dengan Kowe. 味道. 因为味是一样。它的味一样的，weinya sama ibu ya, 味道 sorry ya, taunya nggak cukup. Tensa. Nah di sini aja ya, 味道
saya lingkari, ini adalah sinonim. Ya, kalau gini harusnya nggak salah ya. Kejawab ya semua untuk 胃口和口味，味道 sama. Cuma 味道 dia khusus hanya untuk makanan saja. Dia nggak bisa buat barang. Kalau yang kowe tadi kan pacar, tempat wisata, terus barang gitu ya. Tapi kalau 味道 yang ditanya Ibu Felicia itu hanya untuk makanan seperti itu. Ya, cukup jelas? Oh, 清楚了吗? Sudah jelas? Oke ya, ada Ibu Nani bilang jelas, Ibu Tata bilang jelas. Cukup? Kalau cukup, tadi pertanyaan kedua dari Ibu Eliana adalah 怎么办和怎么样? Oke, cuman spellingan pinginnya ya, nanti saya sekalian revisi. Ya, jelas ya. Jadi kuncinya W tulisan Mandarinnya ini. Jadi begitu tahu, oh ini kan lambung gitu ya. Berarti nggak selera makan. Kayak gitu ya. Oke, dulu ya. Ini tadi contoh kalimat saya garisin karena udah beda konteks lagi. Kita akan bahas semyang. Oh iya, berbeda Ibu ya. Walaupun mirip-mirip ya. Semepan. Saya bahas dulu semepan. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah tahu ya. Semepan itu benar bagaimana gitu ya. Bahasa Indonesia sih hampir mirip tapi berbeda ya teman-teman. Bagaimana lebih ke what should to do. Mungkin saya bantu di bahasa Inggris ya. Apa yang semestinya dilakukan? Gimana nih? Mungkin gimana nih ini lebih kena gitu ya. Gimana nih? Dapat nggak? Misalnya contoh, oh kita lagi Zoom, terus tadi saya tiba-tiba mati lampu gitu ya. Terus Zoom-nya hilang, misalnya Zoom-nya hostnya saya. Jadi begitu saya mati lampu, Zoom-nya hilang. Terus saya telepon Panjang, Panjang, 我这儿停电，怎么办? Ya, apa yang mesti saya lakukan? Gimana nih gitu ya, tiba-tiba Zoom hilang gitu ya, teman-teman juga bingung, kok ini tiba-tiba nggak ada suara gitu. Jadi saya akan bilang, 班长，我这边停电了，突然停电了，tiba-tiba mati lampu, 怎么办? Gitu ya. Misalnya, 我这边突然 tiba-tiba ya. 停电itu mati lampu. 停 berhenti, 电 listrik ya. 停电了，怎么办? Gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Terus Pancang bilang, oh 没关系老师，我跟同学们讲今天就到此吧. Misalnya, oh nggak apa-apa 老师, saya ngomong sama teman-teman hari ini sampai sini aja gitu ya. 怎么办? Jadi kita menanyakan solusi gitu ya. Gimana nih? What should to do? Atau kita menanyakan solusi. Mungkin teman-teman boleh menanyakan solusi ya. Kalau masih agak bingung, saya kasih clue-nya, dia lebih ke menanyakan solusi. 突然 itu tiba-tiba. 停电了，怎么办? Zemepannya spellingannya begini ya Ibu ya. 怎么办? 突然 tiba-tiba. Saya ganti warna. 停电 ini mati lampu. Berhenti listriknya, jadi mati lampu ya. Oke, sampai sini cukup jelas untuk 怎么办. Jadi kalau misalnya mau nanyakan solusi, tiba-tiba ada kondisi darurat, silakan dipakai 我该怎么办? Saya seharusnya bagaimana nih? Atau teman-teman lagi ada dua pilihan, terus nggak tahu mau milih yang mana. Nah, sama kan menanyakan solusi, menanyakan jalan keluar kita, atau ya bahasa Inggrisnya ini ya, what should to do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Maka teman-teman boleh pakai 怎么办. 清楚了吗? Sudah cukup jelas? Saya senang juga ya, ini sebenarnya basic, tapi teman-teman tanyakan untuk mengkonfirmasi supaya nggak salah penggunaan. Jadi
Mungkin saya mau make sure teman-teman paham. Jadi biar nanti next-nya kepake juga nggak salah gitu ya. Sampai sini cukup 清楚了. Oke, 谢谢. Kalau gitu saya lanjut ya. 怎么样 ya yang ditanya. Berbeda Ibu Grace. Ya, pas ya. Pertanyaannya sama dengan Ibu Eliana. Saya tahu bagaimananya sama kan kayak bahasa Indonesia gitu ya. Makanya kenapa saya kasih kalimat sama kasih contoh kejadian gitu ya. Ya, Ibu Grace, sekalian saya akan jawab pertanyaan. Kalau 怎么样 gimana, Laoshi? Saya tulis dulu ya, sebentar. Ya, saya paham ya. Kadang-kadang teman-teman lihat, kok artinya sama ya? Jadi gimana ya penggunaannya ya? Nah, kalau 怎么样 ini juga bagaimana, tapi dia tidak tanya solusi gitu ya. Sebentar Ibu Cindra ya, ini saya selesaikan dulu, nanti saya balik ke halaman sebelumnya. Bagaimana tapi tidak tanya solusi. Bagaimananya dia tanya persetujuan. Jadi cuma iya atau enggak tanya solusi, tanya persetujuan, tanya pendapat. Konteksnya biasa gitu ya, 怎么样. Saya kasih contoh tanya persetujuan, misalnya contoh gini. Oh, besok saya yang jemput kamu ya. Misalnya biasanya teman-teman dijemput sama si Pancang, contoh. Terus Pancang, 明天有事. Pancang, besok ada urusan. Terus saya bilang, 明天我去接你，怎么样? Berasa nggak teman-teman? Itu bukan tanya solusi ya. Tapi saya tanya persetujuan. Oke nggak gitu. Sampai di sini cukup jelas konteks pertama. 明天我去接你，怎么样? Oke ya, teman-teman mungkin lagi ketik. Saya lanjut yang kedua. Ajakan saya sekalian kasih tambahan. Misalnya contoh, 我们明天去吃日本料理 misalnya ya, 日本料理. Kadang-kadang orang bilang 日本料理, makanan Jepang. Biasanya kita makan bareng itu selalu Chinese food, contoh gitu ya. Terus besok kita ada janji makan bareng gitu. Terus saya bilang, 明天我们去吃日本料理. Bagaimana, 怎么样 gitu ya. Tanya persetujuan, ya ajakan tapi persetujuan kayak gitu. Itu masuk ke 怎么样. Lanjut, tanya pendapat. Tanya pendapat misalnya, contoh, saya kenalin si A untuk orang yang lagi cari jodoh gitu ya. Terus mereka udah ketemu, bla bla bla. Akhirnya saya tanyalah si A gitu ya. Saya bilang, 比如说, namanya siapa ya? Saya pinjam nama ya teman-teman ya, nama yang sama ini cuman contoh ya. Misalnya contoh, Ibu Rita 怎么样? Jadi Ibu Rita 怎么样 itu maksudnya udah paham kan? Misalnya saya, sorry ya ini cuma pinjam nama. Ibu Rita ke teman saya. Terus saya tanyalah teman saya ya, Ibu Rita 怎么样? Gimana Ibu Rita? Artinya tanya pendapat dia tentang Ibu Rita, sudah ketemu gimana? Misalnya dia bilang, 很好啊，他的人很善良, misalnya ya, hatinya baik, bla 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 gitu. 怎么样? Sampai sini cukup jelas, termasuk Ibu Eliana, ini tadi pertanyaannya. Spellingan pininnya begini ya Ibu ya, 怎么样? Cukup, kalau misal cukup jelas, saya balik dulu ke halaman sebelumnya. Ini Ibu Cindra ya, silakan di screenshot dulu. Sampai sini cukup jelas, walaupun mungkin diartikannya bagaimana-bagaimana gitu ya, tapi teman-teman dapat clue. Kalau cemepan itu nanya solusi, kalau 怎么样 nanya pendapat, nanya persetujuan, nanya pandangan gitu ya, 怎么样. 你看他怎么样? Kamu lihat dia gimana? Misalnya kita interview orang lah gitu ya. Saya udah interview, terus saya punya asisten juga dengerin di samping gitu ya. Selesai saya interview, orangnya pulang, saya tanya juga asisten saya. Mau tanya pendapat dia kan? 你看他怎么样? Kamu lihat dia gimana? Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas saya mau tanya ya.
圣诞节的时候我们去看班长。Artinya apa？圣诞节的时候我们一起去看班长。Artinya apa teman-teman? 圣诞节, oh 圣诞节 mungkin kosakata baru ya. Natal, maksudnya liburan Natal gitu ya. 圣诞节的时候我们去看班长. 对, Natal ya kita kunjungi 班长. Kan di situ lebih kunjungi. Iya, pakainya 怎么样? 对, maksudnya saya mau ajak teman-teman, terus teman-teman nggak tahu oke nggak gitu ya. Memang di translate bagaimana? Betul ya Ibu Yeni. Jawabnya 怎么样? Gimana gitu ya. Oke ya. Terus kalimat kedua contohnya. 比如说，哦，孩子哭了，孩子哭了，哭得很大声。孩子哭了，孩子itu anak，孩子哭了，anak nangis gitu ya，哭得很大声，nangisnya sangat kencang gitu ya，suara 大声 itu suaranya besar，ya 怎么办？对，很好，谢谢同学们ya。Jadi mungkin bahasa Indonesia tetap bagaimana, tapi teman-teman paham perbedaannya ya. Dari jawaban teman-teman saya pikir cukup jelas ya. Kalimat depan teman-teman tinggal modif ya, kondisinya apa, terus silakan dilengkapi bagaimana yang mana yang cocok ya, 怎么办还是怎么样. Hao, cukup jelas. Kalau jelas saya lanjut dulu. Screenshotnya juga udah ya. Oke. Saya lanjut dulu. Masih ada sih pertanyaannya. Ibu tanya saya, Ibu Eliana juga ya. Ini saya lagi buka chat. 老师 sering ngomong di kelas 见, paus 见. Apakah ini dengan真抱歉 ya, oke. 不客气 Bu Cindra. 真抱歉 ya ya, oke. Spellingannya gini Bu. 真抱歉. 抱歉. 真抱歉. Ya, sungguh minta maaf. Ini lebih mendalam daripada 对不起. 对不起 itu sorry gitu ya. Kalau 真抱歉ini benar-benar ya mendalam ya, sungguh minta maaf yang dibilang Audrey ya. Jadi lebih menyatakan bahwa ya sorry banget gitu ya, saya benar-benar bukan sengaja. Nah ini 真抱歉. Sorry. Agak naik ke atas sedikit ya. 真 ini sungguh, really gitu ya. 抱歉ini sama dengan 对不起. Kalau teman-teman ya udahlah nggak mau pusing pakai 对不起, jadi nggak ikhlas ya. Bukan juga, bukan, 不是. Ya cuma dia beda sedikit. Kalau kita merasa aduh kayaknya nggak enak banget, sorry banget, silakan pakai 抱歉 ya. Pakai bacanya 歉, Q baca CH ya. 真抱歉. Sungguh maaf sekali gitu ya. Mungkin begini. Iya dia boleh sih sebenarnya sinonim sama 对不起, cuman sedikit aja berbeda tesnya gitu ya. 对不起 itu ya konteksnya umum. Kalau 真抱歉itu sungguh-sungguh sorry banget, sorry banget ya. Mungkin dari saya kasih arti jadinya lebih dapat ya. 真抱歉. Jadi memang saya bukan sengaja, terus saya juga pengennya semua kegiliran misalnya gitu ya. Tapi apa daya waktu kita nggak cukup juga ya, jadi saya terpaksa bagi-bagi. Misalnya kadang-kadang teman-teman tunjuk tangan, apalagi yang lagi rame banget ya. Saya sih pengen semua gitu ya, tapi kalau misalnya kita satu sesi semuanya huihua, yang ikut juga merasa aduh bosan banget ya dari tadi huihua mulu gitu. Nah jadi kadang-kadang saya bilang sorry banget ya. Makanya teman-teman yang mungkin mau baca tapi nggak kegiliran, saya kasih solusinya teman-teman boleh kirim saya gitu ya, boleh rekam kirim saya. Oke, ini kejawab ya Ibu Eliana, semua sudah beres. Saya lanjut dulu, masih ada satu lagi. 我还有时间吗? Masih ada ya, tapi tinggal dikit, nih masih. Ini pertanyaan dari Xiaoming. Xiaoming pertanyaannya sebentar saya buka dulu. 不离开, 离不开, 还有离得开. Oke, ini ada sedikit grammar yang mungkin kita belum dapat di kelas ya. Oke, ini dulu screenshotannya sudah selesai.
好了，yang lain sudah 好了吗？好，谢谢同学们。Saya lanjut halaman baru aja ya. Tadi bahas ini ya. Kalau nggak keburu nanti saya sambung di minggu depan ya. 不离开，OK，不离开，然后还有离不开，离不开，还有离得开，OK。Ini ada sedikit grammar yang perlu saya jelasin ke teman-teman. 离得开，不离开。Terus 离不开 sama 离得开. Ya, saya jawab yang pertama dulu. 不离开 itu tidak meninggalkan. Meninggalkan. 不离开. Saya kasih contoh kalimat ya. 他是我的真心朋友。我在困难的时候，他都不离开。Ya, panjang ya. Saya lanjut halaman berikutnya dulu ya. 他是我的真心朋友。我在最困难的时候，他都不离开我 sebenarnya ya. Jadi lengkapnya sih begitu. Kalau nggak pakai wo juga nggak apa-apa. 不离开离开我. Boleh atau nggak pakai wo juga nggak apa-apa ya. Saya kasih pinin dulu. Sebentar ya. Koneksinya kurang bagus. Hilang. 等一下。OK， 他是我的真心朋友，在我在最困难的时候，他都不离开我。Sebentar ya, saya jelasin dulu. Ada kosakata baru nggak? 真心 itu hati yang benar-benar tulus ya. 真心 itu tulus ya. Teman 真心朋友 itu teman sejati lah, teman yang benar-benar teman gitu ya. Mungkin istilah bahasa Indonesia ada. 真心朋友 itu benar-benar teman yang sejati ya, bilangnya gitu ya, benar ya teman-teman ya. 我在最ini paling gitu ya. 困难kesulitan ya, paling sulit. 我在最困难的时候，ini yang hilang sebentar. 的时候，pada saat saya di kondisi yang paling sulit gitu ya. 我在最困难的时候，他都不离开我。Dia juga tidak meninggalkan saya gitu ya.
semuanya tidak meninggalkan saya. Jadi stay di sini bukan karena dianya jamak, tapi karena kesulitan itu bisa beberapa kali gitu ya. Pada saat yang paling sulit pun dia tidak meninggalkan saya. 不离开我. Sampai di sini cukup jelas untuk 不离开, tidak meninggalkan gitu ya. Bahasa Indonesia juga sama kan, tidak meninggalkan. 在最困难的时候，我觉得我们家人都不离开我们，对不对？jadi di saat kita paling sulit, mungkin keluarga kita juga tidak meninggalkan kita. Kadang-kadang kita bilang tidak akan meninggalkan kita, 不会离开我们, tidak akan meninggalkan kita. Selalu di samping kita untuk support kayak gitu, 不离开. Cukup jelas untuk 不离开. Kalau sudah mungkin saya balik ya, katanya ada yang ketinggalan sebentar. Halaman yang halaman 5 sudah. Oke, kalau gitu saya balik ke sini. Yang halaman ini belum lengkap ya. Ini berarti beres ya. Nah, sekarang kita akan pelajari yang kayak gini. Formatnya adalah verb plus result. R ini result ya. Result. Saya nggak cukup tulisnya ke bawah. Dia ada dua format. Kalau positifnya ini, kalau negatifnya berarti pakai pu plus result. Ya, ini berarti grammar. Teman-teman lihat li, verb, terus pu atau te. Nah, oke, ini belum ada pinyin. Ini pu. Untuk khusus ini, kan pu sebenarnya ada nada ya, nada 4. Terus te, memang dia nggak ada nada. Nah, untuk format seperti ini, verb plus te plus result atau verb plus pu plus result, tengah-tengah ini tidak ada nada. 没有声调，大部分都没有声调. Dia bacanya nggak pakai nada, karena yang dipentingin adalah verb sama resultnya gitu ya. Nah, ini menandakan apa gitu ya? Arti dari dua format seperti ini artinya bisa karena available, artinya ya, bisa karena available atau mampu. Mampu ini bukan cuma kemampuan, tapi mampu misalnya contoh mampu secara ekonomi gitu ya. Gitu. Atau dia teman-teman bilangnya bisa gitu ya, bisa available karena ada waktu, karena tidak ada waktu, terus mampu karena memang dia mampu secara ekonomi, mampu juga secara skill. Nah, sekarang kita masukinnya kalau sudah tahu makna, ini makna ya, maknanya adalah makna dari format kata kerja ditambah te ditambah result gitu ya. Maknanya adalah bisa, available, mampu, bisa dilakukan. Nah, 我们看一下离不开. Kalau gitu berarti artinya kan dia negatif ya, pu. Berarti artinya apa, teman-teman? Saya mau minta teman-teman jawab biar saya lihat paham atau tidak. 离不开. Iya, tidak mampu meninggalkan, tidak bisa meninggalkan. 谢谢. Saya perlu ada kata bisa. Kalau enggak nanti sama kayak di atas. Tidak bisa meninggalkan, iya maksudnya tidak sanggup berpisah, betul. 离不开. Saya pernah lihat satu iklan tuh bagus ya. Jadi 离不开gitu ya, saya kasih cerita. Menurut saya itu hebat sih orang yang bikin iklan. Jadi cowok ini, jadi ini ceritanya pasangan cowok cewek ya. Cowok ini suruh ceweknya beli rokok, tapi bilangnya gitu ya, kayak seolah-olah si cewek ini nggak punya harga diri, artinya disuruh-suruh gitu ya. Suruhnya kayak marah-marah, teman-teman paham ya? Jadi maksudnya gini, walaupun pacar, tetap ya, kita tetap ada saling menghargai, saling hormat. Nah, si penjaga toko ini yang lihat perlakuan si cowok ini ke ceweknya merasa kayaknya nggak gimana ya, kayak nggak kok
cowoknya nggak menghargai ceweknya gitu ya. Nah, terus begitu dia bilang, Laupan, 我要买香烟 gitu ya, saya mau beli rokok. Dia bilang lah sama si penjaga toko ini, si cewek ini. Terus dia bilang, yau naik mau yang mana gitu ya, kata si penjaga toko ini ke cewek ini. Cewek ini balik lagi tanya pacarnya gitu ya, dia takut salah, dia tanya lagi pacarnya. Terus pacarnya marah-marah, dia bilang gini, kamu nggak tahu selera saya yang mana gitu ya, pokoknya dibentak-bentak lah ya. Nah, si penjaga toko ini merasa si cewek ini nggak sadar gitu ya. Dia bilang sama si cewek ini, perumpamannya bagus, dia bilang, kamu tahu nggak kenapa rokok itu berani tulis merokok bisa membahayakan kesehatan gitu ya, kira-kira bunyinya gitu, saya nggak gitu hafal, bener nggak? Yang merokok boleh kasih saya respon, bener nggak? Di rokok tuh bener-bener dia tulis ya, merokok tidak baik untuk kesehatan atau apalah bunyinya, terus sampai dikasih gambar menyeramkan, Yomel. Tuh ya mah bener ya. Terus kenapa dia berani-beraninya gitu teman-teman? Dia kasihlah iklan merokok terlepas dari peraturan pemerintah. Jadi si penjaga toko ini bilang gini, kamu tahu nggak rokok kenapa berani-berani bilang begitu? Walaupun dia mau jualan, bener nggak? Tapi dia berani ngomong gitu, kenapa? Karena 因为他知道你离不开它 karena dia tahu kamu tidak bisa meninggalkan. Bener, yang merokok susah ya buat hilangin merokok ya. Makanya dia masih berani-berani, iya masih bergaya-gaya berani tulis begitu. Padahal dia kan mesti cari omset ya kalau kita bilang dari sisi perusahaan. Tapi dia berani tulis gitu karena dia tahu yang merokok tidak berani, maksudnya sorry, tidak bisa meninggalkan si rokok gitu ya, teman-teman ya, terlepas dari peraturan. Nah, teman-teman, perumpamaan ini benar nggak? Kalau dia mau nyadarin si cewek ini bahwa kamu juga digituin sama cowok kamu karena dia tahu nili pukai ka gitu ya. Nah, terakhir dari video klip ini adalah si cewek ini habis beli rokok, dia lemparin aja buat cowoknya dan dia sadar ya udah dia tinggalin. Maksudnya ya hubungan itu memang harus dibina dengan saling menghargai ya, bukan siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah itu ya. Saya kepikiran ide, maksudnya videonya oke juga ya, bagus gitu ya. Ada orang bisa kepikiran bikin ide begitu. Tapi dipikir-pikir ya rokok, ya begitu ya, dia berani ngomong gitu karena dia tahu para perokok tidak bisa meninggalkan dia. Li bu kai. 因为他知道你离不开他，所以他才敢这么写. Jadi dia berani menuliskan begitu, ya. Nah, begitu juga di bawahnya, 离得开 berarti bisa meninggalkan, ya. Misalnya, 你离得开他, 离不开他, kadang-kadang ada pertanyaan gitu ya. Kamu bisa tinggalin dia atau tidak bisa gitu ya. 你离得开他吗? Kamu bisa nggak? Bisa itu maksudnya bisa taruh hati, bisa tinggalin dia nggak? 我已经下决心了. 下决心itu sudah niatnya bulat gitu ya, memutuskan untuk meninggalkan dia. Itu contoh ya. Cukup jelas. Jadi kita ada satu format grammar yang seperti ini. Maknanya adalah bisa, available atau mampu. 所以不一样, benar-benar berbeda arti. Sampai sini apakah cukup jelas? Clear? Sambil saya tunggu teman-teman men-screenshot, sambil saya balik lagi ke chat gitu ya. Kadang-kadang iklan itu bagus juga gitu ya. Ada dari sisi mindset, ada sisi bahasanya teman-teman jadi paham. Oh iya ya, kepake ya si li bu kai. Ya betul Cynthia, 无法离开的意思. Betul, tidak bisa meninggalkan. Benar, kamu sudah benar ya. Tadi saya baru lihat ini ketikannya kamu. Sisi Cynthia ya, hebat. Sudah bagus ya. Sudah pernah tahu ya tentang ini ya, format pu. Verb, kata kerja plus te, plus result, sama kata kerja plus pu plus result. 好，我再看一下dengan waktu yang ada, saya coba lihat ya, ada kalimat teman-teman yang tulisin ke saya. Xiaoming, untuk sisanya saya simpan buat minggu depan ya. Nanti biar nggak buru-buru, minggu depan saya jelasin lagi pertanyaan kamu yang berikutnya ya. Saya baca dulu kalimat sharingan dari teman-teman ya. Dari Ibu Casper, 下午好老师，以方便照顾小孩，以方便听课，不好意思，以方便。你的意思是 maksudnya apa ya? 以方便
方便照顾小孩，方便听课itu saya dapat. Cuman i-nya dipakai maksudnya apa ya? Maksudnya sambil ya? Kalau sambil berarti 一边 ya. Nah, 一边照顾小孩，一边听课 mungkin ya, 一边 sambil. Kalau misalnya memang maksudnya sambil berarti 一边 ya, 不是以方便. 方便 itu praktis ya. Oke, saya lanjut dulu. Dari 小明，我也是觉得没有环境，没有人说汉语。汉nya ini 小明. Nah, maksudnya bahasa Mandarin ya. Kalau yang kamu ketik itu bahasa Korea. Hanyu. Hurufnya ini, han. Ini ada titik ya teman-teman ya. Takut ini. Han, 是这个汉字。huruf Mandarin ya. Kalau yang kamu ketik itu Korea. 所以星期三我很期待听老师说话. Oh, jadi dia sangat menanti-nantikan hari Rabu katanya teman-teman ya. Dengar saya ngomong. 对，星期三我能跟大家多说汉语，多给大家句子. Memang Rabu itu banyak saya bisa kasih teman-teman kalimat di luar dari modul ya. Oke, Hanyu. Mungkin tadi ketiknya terlalu cepat ya, pilih huruf Mandarinnya keliru, nggak apa-apa ya. Nanti berikutnya berarti udah tahu, oh ini Korea, ini bahasa Mandarin, Han. Han ini nama suku di China ya, suku Han sebenarnya ya. Oke, 再来. Pak Didi, 老师 mau tanya kalau kertas saya terselip di buku. Terselip, 我们可以说忘放在lupa tertaruh di buku boleh ya. 我的纸忘放在书里。忘放在 atau 夹 kalau 夹 itu memang selipin ya 夹 saya boleh next ya. Ini udah penuh sekali. Inilah ya halaman baru ya 夹是这个夹夹selipin ya kata kerja ini verb 我把钱夹在你的书里 misalnya orangnya nggak mau terima duit terus saya kasih dia buku uangnya saya selipin di buku gitu ya contoh ya. Nah, begitu dia udah jalan, dia udah ambil bukunya, saya baru bilang ya, uangnya saya selipin di buku kamu ya, 夹. Kejawab ya Pak Didi ya, 你可以用上夹这个词slip. Ibu Casper, 老师，我们回教用哪一个？祷告还是拜拜？回教 Muslim ya, Ibu Casper ya. Kalau 回教，他们是说祷告，rata-rata 说祷告. Kalau 拜拜 itu lebih ke Chinese, Buddhis, terus Chinese yang Konghucu, 我们说拜拜 ya. 拜拜 itu sembahyang maksudnya yang ditanya Ibu Casper ya. Oke, 再来 Ibu Nani, nggak asik Hanyu 怎么说？怎么nya pakai ini ya Ibu ya, ZH, ZE nggak pakai H. 怎么说 bagaimana mengatakannya? 怎么说 bagaimana ngomongnya gitu ya? 怎么说 bagaimana ngomongnya? Nggak asiknya maksudnya gimana Ibu? Nggak asik orangnya atau nggak asik filmnya atau nggak asik apa ini Bu? Jadi saya perlu ada konteks juga bendanya apa? Takutnya nanti saya translate-nya untuk orang jadi nggak cocok ya. Lanjut, 老师 jika jam 3 sore masuknya selamat sore ya? Iya betul Bu Ana. Jadi kalau udah masuk 3 sore sampai sebelum jam malam, sebelum jam 7 lah ya, saya bilang ya lebih gampang, itu semuanya boleh pakai 下午好. Tapi kalau teman-teman lihat gelap, udah mulai gelap, ya udah 晚上好 ya, boleh. Makanya kayak kita ada kelas Jumat tuh 18.30 kan tanggung ya, antara 下午 ke 晚上gitu ya, sore ke malam. Oke, ya sesuai rasa nggak? Ya betul, yang tadi kita bilang 口味 ya. Oke, lanjut. Berarti udah kejawab semua ya. Jadi berarti sudah cukup jelas bahan hari ini. Oke, saya scroll ke bawah dulu. Li Chanfang, ya Chanfang katanya Rabu yang paling dinanti-nantikan. Oke, baik ya. 好, Ibu Cindra bilang jelas ya, 明白了. 好. Oke, Pak Didi mau izin pamit dulu ya, 告辞. 好. Oh, Ibu Nani ada jawab ya. Misalnya kalau ke China nggak bisa ngomong, bahasanya nggak asik.
Oh, maksudnya nggak bisa ngomong ya. Kalau gitu ibu langsung bilang aja. Maksudnya saya ke China nggak merasa nggak nyaman karena nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi nggak asik itu soalnya dia umum banget ya. Mungkin bahasa Indonesia bahasa gaul gitu ya. Nah kalau misalnya ibu konteksnya misalnya saya nggak suka ke China, nggak asik karena saya nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya. Nah maka ibu bisa bilang, 我不喜欢去中国，因为我不会说汉语，cukup sih sampai di situ. Jadi saya nggak suka ke China karena memang nggak bisa ngomong gitu. Nah, bahasanya nggak asik ini maksudnya sulit atau gimana gitu ya. 因为我不会说汉语 boleh. 因为 pakai WEI ya Ibu Rina. 因为 karena merasa sulit ya berarti 因为我觉得汉语很难，因为汉语比如说很复杂，复杂 itu rumit, 复杂 rumit ya. 复杂 tulisannya gini ya. 复杂 ini rumit, rumit untuk bahasa, untuk hal, untuk masalah, semua kita bilangnya 复杂。因为 karena ya ini pinyin apa huruf Mandarinnya 因为怎么说 说nya ngomong ya. Nggak asik dalam arti nggak enak loh, nggak enak. Ibu yang rasa nggak enak atau bahasa Mandarinnya nggak enak? Karena beda Ibu. Jadi ya mungkin saya paham sih ya bahasa Indonesia kita bilang nggak asik gitu. Oh sayanya ibunya nggak nyaman ya. Oke kalau gitu ya ibu bisa bilang 我觉得不习惯 nggak terbiasa boleh. 我觉得不舒服 ya 不舒服nya tidak nyaman ya lebih ke tidak nyaman atau 我觉得很没有趣 boleh juga mood ya 我觉得 saya merasa ya 我觉得sorry 没有趣趣 nih menarik interesting gitu ya sebentar 我觉得没有趣 betul maksudnya nggak asiknya lebih ke saya merasa feelingnya nggak bisa ngomong sama orang terus kayaknya kayak orang bisu gitu ya mungkin kayak ya persis lah kayak mama saya dia nggak lancar bahasa Indonesia jadi ya kadang-kadang dia lagi konteksnya harus banyak ngomong dia nggak ya nggak asik ya maksudnya nggak nyaman gitu ya boleh ibu bilang 我觉得没有趣没有趣 itu nggak di sini lebih ke menarik nggak nyaman ya saya paham ya nggak nyamannya itu karena kita nggak bisa ngomong kita mau ngomong tapi nggak bisa terus nggak bisa nyatain kita maunya apa ya nah, ibu boleh bilang 我觉得 ini merasa ya 没有趣 nggak menarik nggak asik ya yang ibu bilang ya nggak asik 没有趣 juga boleh dipakai misalnya saya nggak suka nonton film ini kayaknya ngebosenin nggak suka nah ini juga boleh pakai 没有趣 tidak menarik ya tidak ada rasanya gitu ya tidak menarik dia bisa berbagai konteks juga oke ya lumayan yang dari chattingan juga sudah saya jawab semua ya jadi semua terfasilitasi yang belum sempat dijawab yang japri nanti kita lanjut minggu depan sebenarnya saya mau cerita cakwe ya karena di modul saya nggak keburu terus saya pikir hari ini tapi nggak keburu minggu depan ya Ibu Helena ikut karena saya ada janji sama Ibu Helena untuk mau ceritain cerita cakwe gitu ya cakwe itu dari mana oke yang tadi belum screenshot silakan Ibu Grace oke kalau gitu kita lanjut minggu depan ya oke 谢谢大家谢谢班长再见拜拜好，谢谢老师，老师再见。再见不客气谢谢老师，谢谢班谢谢老长，师，谢谢班长，喂下午好。